Good morning, everyone. Welcome to text editing class. In today's meeting, we are going to discuss about diction. Jadi salah satu elemen penting dalam penyuntingan adalah diction. Ya, kita kemarin sudah membahas menyunting grammar. What else we have discussed? Kita juga sudah membahas tentang dalam menyunting spelling, lalu juga layout. Sekarang kita akan membahas tentang diction atau diksi atau word choice, pilihan kata gitu ya. Jadi ketika kita ini sudah masuk sama seperti mungkin kalau kita melihat grammar itu seperti rumus gitu ya. Kalau dalam ilmu eksak, dalam ilmu pasti, science, grammar itu seperti rumus sehingga selalu sama aturannya. Kita bisa lihat memang kadang ketika kita melihat grammar kita harus menelisik gitu ya, memperhatikan dengan detail, tetapi bisa secara sekilas kita tidak perlu memahami makna dari suatu tulisan untuk bisa mengedit grammarnya selama kita tahu peraturan atau rumus masing-masing tensisnya seperti apa. Tetapi kalau diction ini kita sudah masuk lebih dalam lagi. Ketika menyunting kita bukan hanya melihat dari tepat atau tidaknya struktur atau tata bahasa dari teks yang kita sunting, tetapi juga kita sudah melihat maknanya sesuai atau tidak, gitu ya. Jadi makanya pernah di pertemuan pertama atau kedua mungkin saya mengatakan bahwa ada juga tipe editing yang kolaboratif gitu ya. Jadi ketika si penyunting ini tidak begitu memahami bidang dari teks yang dia sunting gitu ya. Jadi seperti misalkan ketika kita dari orang bahasa gitu ya menyunting teks tentang teknik atau tentang kedokteran, belum tentu kita paham dengan substansi atau isinya karena tidak sesuai dengan bidang kita gitu ya. Nah, apabila dalam posisi tersebut kita bisa melakukan tipe editing yang kolaboratif, artinya seperti ada tanya jawab gitu ya. Ini benar tidak kalau kita edit seperti ini gitu ya. Nah, itu kalau grammar tentu saja sama saja gitu ya. Mau kita mengedit teks dalam bidang apapun bisa kita langsung kerjakan, tetapi untuk mengedit atau menyunting substansi itu yang kadang kita perlu cross check ulang. Kita perlu memastikan lagi gitu ya dengan penulis aslinya gitu. Apakah tetap benar makna yang kamu maksud itu apa gitu ya. Lalu agar kita bisa menentukan bagaimana kita menyunting teks tersebut gitu ya. Karena kalau kita secara sembrono langsung mengedit tanpa menguasai bidang tersebut, bisa jadi maknanya berubah ya, dari apa yang dimaksudkan penulis. Terutama ini ketika menyunting diksi atau pilihan kata gitu ya. Jadi kita harus memastikannya itu dengan dua cara, yaitu mengira-ngira atau menanyakan secara langsung gitu ya. Maksud dari kalimat atau paragraf ini apa gitu ya. Lalu kita menentukan bagaimana kita harus menyunting kalimat atau paragraf tersebut gitu. Jangan sampai teks yang kita sunting itu maknanya berubah dari apa yang dimaksudkan si penulis. Itu juga tidak boleh gitu ya. Itu sudah melanggar. Oke, yang pertama dalam menyunting diksi dalam sebuah tulisan adalah akurasi. Kita harus melihat akurasinya. Pilihan kata yang digunakan ini sudah tepat atau belum sesuai maknanya. Nah, akurasi di sini adalah tepatnya gitu ya. Jadi kadang satu kata atau terutama dalam ketika kita menerjemahkan ya, ada satu kata yang dalam bahasa Indonesianya itu ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris itu berbeda gitu ya. Contohnya, misalkan arrive dan derive. Dua-duanya artinya sama-sama sampai.
Tetapi ada perbedaan di antara keduanya. Arrive itu kalau kita tiba, kalau derive itu kita tiba dari mana. Artinya adalah ketika kita menyimpulkan sesuatu atau kita mendapatkan pemikiran kita itu merupakan hasil dari mana. Nah, itu derive gitu ya. Jadi misalkan the word derive atau my thought derives artinya pikiran kita sampai pada pikiran tersebut gitu ya. Dari hal mana? Artinya kita merunut ke belakang. Sedangkan kalau sampai arrive itu sama seperti kita tiba di airport, makanya ada arrival gitu ya. Bukan di arrival. Karena kita tidak kalau arrival berarti tidak mementingkan gitu ya dari mana kita berangkatnya. Sedangkan kalau di arrive itu kita merunut ke belakang. Misalkan ada satu kata gitu ya, dari mana kata ini berasal? Bagaimana kata tersebut bisa terbentuk gitu ya, asal katanya apa. Nah, itu namanya derive. Makanya kalau dalam penulisan biasanya misalkan istilah ini berasal dari kata the word derives gitu ya, sama-sama sampai kan artinya, tetapi ada perbedaan di situ. Lalu contoh kedua, borrow dengan lend. Dua-duanya sama-sama meminjam, tetapi ini berbeda subjek dan objeknya. Kalau kita yang meminjamkan itu kita borrow. Kalau kita yang meminjam itu artinya menggunakan lend, L-E-N-D ya. Makanya ini harus kita perhatikan gitu ya. Meminjamnya ini yang mana gitu. Kita yang meminjamkan atau kita yang meminjam. Jadi kalau ada teman kalian yang mengatakan I borrow some money gitu ya. May I borrow some money? Bisakah saya meminjam uang? Artinya kamu diminta untuk meminjamkan uang. Kalau misalkan ada teman kalian yang mengatakan let me lend you some money, biarkan saya meminjamkan kamu uang. Dia yang mau meminjamkan uang berarti. Jadi kita harus lihat posisinya gitu ya. Di mana maknanya itu apa yang dimaksud dalam kalimat tersebut, lalu kita pilih katanya yang sesuai karena bukan hanya kebanyakan memang seperti menggunakan sinonim gitu ya, itu nanti maknanya apa, makna yang dimaksud walaupun dengan kata yang berbeda masih bisa sama gitu ya maknanya. Satu kalimat menggunakan dua kata yang berbeda, menggunakan dua kata yang bersinonim itu masih bisa sama maknanya. Tetapi ada beberapa kata seperti kata-kata ini ya, 6 kata ini, 3 kasus ini yang berbeda penggunaannya. Contoh berikutnya adalah home dan house. Dua-duanya sama-sama rumah. Tetapi ada perbedaan. Ada yang tahu? Ada yang bisa menjelaskan perbedaan kata rumah home dengan house? Ada yang tahu tidak? Kalau home itu suasana, kalau house itu bangunannya, gitu, Sir. Oke, ya kurang lebih seperti itu. Thank you, Marisa. Jadi kalau home itu misalkan sesuatu yang kita miliki, gitu ya. Belum tentu yang kita miliki pun terasa seperti rumah, gitu ya. Jadi banyak kalau kalian membaca quote, home is a feeling, gitu ya. Home is the people you live with, gitu ya. Sedangkan kalau house adalah bangunan rumah. Jadi kalau kalian rumah dinas gitu ya, kalau kalian menjadi penjabat, kalian diberikan satu rumah untuk ditempati, itu namanya rumah dinas. Itu namanya house. It's not your home. Kalau home itu seperti saya, misalkan kalian sebagai mahasiswa, kalian ngekos atau ngontrak di Jogja. It's not your home. Your home is in your hometown. Rumah home kalian itu ya ada di kampung halaman kalian gitu ya. Yang di sini bukan home, tetapi ada pengecualian seperti misalkan kalian mengatakan I go home at 5. Saya pulang jam 5.
Mau itu pulangnya ke kosan, ke kontrakan, ke rumah orang tua, tetap namanya home, ditulisnya home gitu ya. Jadi kita harus memastikan makna dari kalimat atau paragraf ini apa, kita pilih kata yang sesuai yang mana gitu ya. Baik itu dari konteksnya ataupun dari posisinya seperti borrow dan lend tadi gitu ya. Untuk akurasi apakah ada yang mau ditanyakan? Regarding to edit the accuracy of a diction, is there any question? No? Oke, kalau begitu saya lanjutkan. Yang perlu juga untuk disunting ketika yang perlu diperhatikan gitu ya, hal yang perlu disunting adalah penggunaan kata not. Penggunaan kata not itu juga tidak boleh terlalu sering. Jadi kita harus menggunakan padanan kata negatif yang lain yang tidak menggunakan kata not. Seperti misalkan contohnya not accurate atau tidak akurat, daripada menggunakan kata not accurate, kita bisa menggunakan inaccurate. Jadi banyak kata gitu ya, baik itu adjective, verb yang ketika kita tambahkan in atau ab atau un gitu ya, menjadi kata negatif tanpa perlu menggunakan kata not atau kata this juga sama ya. Contohnya kata like, menyukai gitu ya, diberikan this menjadi tidak menyukai, dislike gitu ya. Juga misalkan kata able menjadi unable, not able menjadi unable gitu ya. Appropriate menjadi inappropriate, not available menjadi unavailable. Lalu juga kita bisa menggunakan kata antonim. Misalkan dari kata tidak berani atau not brave menjadi cowardly. Kalau cowardnya saja itu pecundang ya. Kalau karena not brave ini adalah adjective sehingga sinonim tidak berani menjadi cowardly, bukan cowardnya saja gitu ya. Lalu juga banyak kata yang bisa diberikan less agar menjadi negatif. Contohnya not careful menjadi careless. Dari no smell gitu ya menjadi odorless, tidak berbau itu menjadi odorless. Atau kalau buah-buahan tidak berbiji itu dari no seeds menjadi seedless. Jadi ya kita harus meminimalisir penggunaan not gitu ya. Terutama untuk teks-teks akademik. Kalau mungkin ketika kita menyunting teks prosa untuk kepentingan dramatisasi itu boleh. Tapi kalau tulisan akademik itu sebisa mungkin dikurangi. Jadi menghindari untuk mengurangi penggunaan kata not, kita bisa menggunakan padanan kata dengan penambahan imbuhan seperti in, un, atau imbuhan akhir less gitu ya. Kalau selain itu, kita juga bisa menggunakan antonim dari kata yang akan kita gunakan gitu ya. Contohnya dari tadi not brave menjadi cowardly, dari inklusif menjadi eksklusif misalkan gitu ya. Jadi kita cari padanan katanya. Ini lumayan mudah, kalian memerlukan konsultasi dengan kamus gitu ya, karena ini tergantung sekali dengan perbendaharaan kata kita gitu ya. Selain itu juga untuk misalkan dari kata bukan hanya kata sifat gitu ya, kata kerja pun bisa kita kurangi penggunaan not-nya. Misalkan does not comply menjadi non-compliant. Does not approve menjadi disapprove gitu ya. Jadi kurangi penggunaan not sebisa mungkin gitu. Berikutnya yang harus dihindari juga adalah kata very atau kata sangat. Misalkan very noisy, sangat berisik. Kita bisa ganti dengan kata deafening.
membuat mentulikan gitu ya. Saking kerasnya, saking kerasnya sebuah suara gitu ya, kebisingan, itu kita bisa gunakan deafening. Lalu very often kita bisa menggunakan frequently. Very old kita bisa menggunakan ancient. Jadi kalau ada di sini cewek-cewek yang pacarnya duda, nanti bisa diejek ketika ingin mengejek, misalkan ya, dari kata your boyfriend is very old. Kita bisa rubah dengan mengganti kata very old menjadi ancient. Your boyfriend is ancient. Purbakala gitu ya. Ini beberapa contoh kata-kata lainnya. Dan ini juga bisa kita konsultasikan di kamus gitu ya. Karena ini tergantung sekali dengan vocabulary kita, perbendaharaan kita seberapa banyak gitu. Jadi kata very juga harus dihindari sama seperti kata not. Kalau not mungkin terkait dengan grammar masih bisa digunakan gitu ya, seperti misalkan kata have not been, atau dalam present continuous is not working gitu ya. Itu masih bisa digunakan, tetapi kata very ini harus benar-benar dihindari, tidak boleh ada sama sekali gitu. Jadi kita cari padanan katanya yang lain yang masih memiliki sense atau rasa makna yang sama, tetapi tanpa menggunakan kata very. Oke. Hal yang berikutnya yang harus diperhatikan dalam ini adalah sebuah contoh gitu ya. Dalam menyunting oh ini keliru. Ini harusnya di sini. Oke. Nah, ini yang harus kita perhatikan juga dalam menyunting repetition atau pengulangan. Jadi tidak boleh kita mengulang-ulang satu kata terus-menerus atau beberapa kata secara terus-menerus. Kalau kata yang kita gunakan itu kata-kata umum, itu boleh. Seperti misalkan can, seperti could, will yang termasuk ke dalam models menjadi bagian grammar gitu ya, seperti is, mr, itu boleh. Tetapi untuk kata-kata yang jarang digunakan itu sebisa mungkin dihindari pengulangannya gitu ya. Jadi jangan terlalu sering mengulang. Mengulang boleh tetapi tidak boleh terlalu sering diulang. Lalu bagaimana cara menghindari pengulangan? Yang pertama tipsnya adalah dengan merubah adjective menjadi noun. Misalkan di kalimat pertama tertulis she is interested in bla 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 gitu ya. Lalu she is interested ini kan dia tertarik, adjektif kata sifat ya. Kita rubah menjadi her interest, ketertarikannya dikarenakan gitu ya. Dia tertarik, misalkan Yolanda is interested in singing. Her interest is because is-nya boleh diulang gitu ya, karena dia bagian models, bagian dari grammar, dari tenses. Tetapi kata interested-nya ini dirubah dari tadinya interested yang kata adjektif dirubah menjadi interest yang merupakan kata benda. Jadi nanti kata-katanya itu beragam, tidak selalu diulang-ulang walaupun root word atau akar katanya itu sama, tapi kita tidak mengulang secara bentuk yang sama terus-menerus gitu ya. Tips berikutnya adalah ketika kita menulis nama orang gitu ya. Ini akan sering sekali terjadi misalkan ketika kalian menulis skripsi, nama penulis skripsinya itu akan banyak diulang-ulang gitu ya. Misalkan ketika pertama kali menyebut penulis novel, kita tuliskan nama lengkapnya, full name-nya kita tuliskan ya. Tetapi ketika kita menyebutkan dia kembali berikutnya, jangan ditulis lagi nama lengkapnya. Cukup dituliskan nama belakangnya saja. Misalkan ada penulis namanya Kevin Kwan. Ketika pertama kali namanya ditulis, ketika namanya pertama kali muncul, boleh kita menuliskan secara lengkap Kevin Kwan. Tetapi
Ketika kita tulis nama dia berikutnya, cukup dengan nama belakang saja, tidak usah nama lengkapnya lagi. Berikutnya, ketika kita menyebut atau mengacu, merujuk kepada dia lagi, jangan gunakan namanya lagi. Kita gunakan pronoun. He, karena dia laki-laki ya, menggunakan he, his, atau him. Jadi tidak boleh mengulang nama lengkap terus menerus gitu ya. Jadi cukup pertama kali saja, berikutnya gunakan nama belakangnya. Setelah itu kita bisa tuliskan namanya, kecuali misalkan nanti kita menulis buku yang kita gunakan ada 2 orang gitu ya, lalu kita membahas masing-masing ditulis oleh 2 orang, lalu kita membahas misalkan kontribusi pemikiran dari masing-masing penulis tersebut. Kita bisa untuk memastikan gitu ya, penulis mana yang kita rujuk gitu ya, dua-duanya misalkan sama-sama laki-laki. Untuk memastikan penulis mana yang kita rujuk, kita bisa menggunakan nama belakangnya lagi ketika kita bergantian membahas kedua penulis tersebut gitu. Jadi dari nama lengkap diperpendek jadi nama belakang, diperpendek lagi menjadi kata gantinya gitu. Lalu juga yang harus dihindari pengulangannya adalah kata-kata yang jarang digunakan, kata-kata yang canggih. Misalkan kata know, artinya tahu kan ya. Tahu ini nanti misalkan kalian menggunakan kata know, realize, dan recognize. Kira-kira mana yang dirasa paling umum katanya? Dari pilihan 3 kata ini, kata mana yang paling sering digunakan, paling banyak digunakan? Kata know, realize, atau recognize? Now, Mister. Know, iya. Kata know ya, yang paling banyak digunakan. Bagaimana kalau saya tambahkan lagi kata understand? Mana yang paling sering kita jumpai? Understand, Mister. Correct. Jadi untuk kata-kata yang lumrah atau sering digunakan itu kata-kata yang umum itu masih boleh beberapa kali diulangi. Tetapi untuk kata-kata yang uncommon seperti realize, recognize, atau kata-kata mutakhir, sophisticated, yang canggih, itu tidak boleh terlalu sering diulang-ulang karena akan terasa pengulangannya kalau kata-kata yang jarang digunakan oleh orang banyak gitu. Berikutnya, ini contoh ya. Misalkan ada satu kalimat. One example, dua kalimat satu ini gitu ya bacaan. One example of an awesome dinosaur is Velociraptor. Velociraptor. While other example of an awesome dinosaur is the T-Rex. In a fight, these 2 dinosaurs would pretty much beat every other dinosaur, although a T-Rex would obviously beat a single Velociraptor easily because of its superior size. Bisa kita lihat di sini, kata dinosaur itu diulang-ulang. Ada 4 kali pengulangan. Kita lihat di hasil editingnya ya. One example of an awe-inspiring dinosaur is the Velociraptor, while other is the T-Rex. In a fight, these 2 beasts would pretty much
beat every other prehistoric lizard. Although a T-Rex would obviously defeat a single Velociraptor easily because of its superior size. Di kalimat kedua, di hasil editing ya, kata dinosaur hanya ada 1 kali. Tapi kata ini dirubah dengan sinonimnya, yaitu kata beast. Atau kata mana lagi coba? Yang mengganti kata dinosaur. Prehistoric lizard. Correct. Ini juga mengacu kepada kata dinosaur ya. Jadi tidak boleh terlalu banyak sering mengulang gitu. Kita lanjut ke hal berikutnya yang harus kita perhatikan dalam penulisan penyuntingan sebuah teks, yaitu juga kita harus menghindari kata-kata yang tidak menarik gitu ya. Kata-kata terutama untuk misalkan ketika menyunting prosa. Prosa itu kan prosa atau poetry gitu ya, karya sastra itu kan harus menggugah perasaan gitu ya. Sehingga kata-katanya juga harus bisa menggugah perasaan pembacanya gitu ya. Berbeda dengan misalkan kalau film. Film itu walaupun misalkan dialognya biasa saja gitu, tetapi pengambilan sinematografinya, acting aktornya itu keren sehingga penonton bisa tetap tergugah. Berbeda dengan ketika kita membaca gitu ya. Ini ada satu contoh kalimat. Kalimatnya adalah James Blunt's good plan help him win against the bad guy. Kata yang uninteresting. Di kalimat pertama ini ada kata good. Lalu ada win against. Lalu ada juga kata the bad guy. Di kalimat kedua, setelah disunting gitu ya, kalimatnya menjadi James Blunt's cunning strategy helped him defeat the villain. Good plan dirubah menjadi cunning strategy. Ini artinya sebenarnya sama, plan dengan strategi kan bersinonim ya. Apakah good plan dengan cunning strategy juga kata good dengan cunning itu bersinonim? Sinonim atau tidak? Iya, jadi cunning itu pintar, cerdik gitu ya. Lalu kata win against dirubah menjadi defeat. Kata the bad guy dirubah menjadi villain. Jadi dari kata good dirubah menjadi cunning, plan dirubah menjadi strategy, win against dirubah menjadi defeat, artinya kalau yang win against artinya menang, melawan gitu ya. Kalau yang defeat itu kan langsung mengalahkan gitu ya. Menang, melawan dengan mengalahkan itu kan sama. Lalu kata bad guy dirubah menjadi villain, orang jahat gitu ya, sama. Kira-kira kalimat mana yang lebih bagus? Yang pertama atau yang kedua? Kedua, Mister. Kedua, benar ya. Kalimat kedua lebih bisa menggugah perasaan. Bagaimana dengan kalimat ketiga? James Blunt's dexterous machinations abated his vanquishment of his disputant. Kata cunning strategy ini dirubah menjadi dexterous machination. Kata help dirubah menjadi abated.
kemenangan ya, ini dirubah menjadi vanquishment. Orang jahatnya ya, villain, bad guy dirubah menjadi disputant. Kira-kira dari 3 kalimat ini atau dari antara kalimat kedua dan ketiga, mana yang lebih baik? Mana yang lebih efektif? Dua, Mister. Dua. Dua. Yang kedua benar. Kenapa tidak yang ketiga? Ketiga. Aneh. Ya, jadi ini terlalu mutakhir gitu ya. Jadi terlalu tidak akan bisa dimengerti oleh orang kebanyakan. Bahkan mungkin orang English native speaker-nya saja pun harus membuka kamus ya untuk mengerti kalimat ini. Jadi ketika menyunting, walaupun kita bisa atau memiliki kebebasan untuk merubah semua, tetapi yang kita rubah itu hanya seperlunya saja, gitu ya. Tidak perlu lebay, tidak perlu berlebih-lebihan. Jadi kalau kita misalkan punya tabungan 1 miliar, kita bisa nih beli rumah 1 miliar atau beli mobil seharga 1 miliar. Tetapi yang kita butuhkan hanya mobil city car saja, mobil kecil. Yang kita butuhkan hanya rumah kecil saja, rumah 1 lantai. Gitu ya, tidak perlu membuat rumah 2 lantai. Sehingga ya sudah, kita beli mobil kecil saja, beli rumah yang 1 lantai saja, gitu ya. Jadi sesuai dengan kemampuan ketika mengedit, gitu ya. That's the moral of the story. Jadi jangan agar terlihat pintar, agar orang lain kesulitan untuk memahami, gitu ya. Malah kita menggunakan istilah-istilah yang antah berantah. Malah ini justru merugikan, terutama untuk orang yang tulisannya kita sunting, seperti itu. Lalu hal berikutnya yang perlu diperhatikan ketika menyunting pilihan kata atau diction adalah details. Jadi kita juga tidak boleh terlalu general. Misalkan ada satu kalimat, "It was a nice day. There were lots of things to do and people to see." Jadi dia ada kata nice, things, dan people. Hasil penyuntingannya menjadi it was a breezy sunny day. There were many sports and games to play. And friends to meet. Jadi dari kata nice itu dirubah menjadi breezy sunny karena nice ini terlalu umum gitu ya. Belum tentu yang hari yang indah buat seseorang, hari yang indah juga buat orang lain. Misalkan Yuyun suka hari yang mendung, sedangkan Husnun suka hari yang cerah gitu ya. Jadi nice di sini too general, harus kita spesifikkan gitu ya. Lalu juga kata things. Things apa? There were lots of things to do. Things-nya di sini apa? Apakah masuk terkait pekerjaan? Apakah pekerjaan profesional? Gitu, apakah terkait pekerjaan di rumah, bersih-bersih dan lain-lain? Atau things apa gitu ya yang harus dilakukan? Ini juga tidak spesifik sehingga dirubah menjadi sports and game. Lalu juga kata people. People to see, orang yang bisa ditemui, orang untuk ditemui. Nah, orang siapa? Apakah orang stranger, orang asing yang di jalanan gitu ya, atau kita untuk bertemu teman gitu ya. Jadi hari yang indah ini, hari yang breezy itu apa? Angin sepoi-sepoi tetapi sunny, matahari cerah gitu ya, sehingga bisa bermain permainan olahraga gitu ya. Bisa berolahraga dan
permainan yang outdoor gitu ya, dan juga bisa bertemu dengan teman-teman, dimanfaatkan untuk bertemu dengan teman-teman. Jadi dari yang tadinya terlalu spesifik bisa yang tadinya terlalu general bisa sedikit dikerucutkan, dispesifikkan. Tuh. Ini juga ada beberapa. Jadi dalam menyunting kita juga perlu memperhatikan sinonimnya, gitu ya. Misalkan dari kata said, kalau kalian mengutip dalam skripsi gitu ya. Misalkan siapa kalian mengutip, misalkan Amin Rais. Amin Rais said that bla 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 bla. Tapi nanti di bagian lain Jokowi say aja terus, tidak boleh seperti itu. Bisa kita rubah, misalkan dari said menjadi stated atau kata-kata yang lain gitu ya. Sama juga tadi good sudah dicontohkan ya. Good bisa menjadi kata-kata lain gitu. Sesuai, tetapi ini harus kita sesuaikan dengan konteksnya gitu ya. Karena kata say di sini pilihan-pilihannya ini kan lebih seperti shouted, cried itu berarti mengatakan dengan lantang gitu ya. Sedangkan explain itu sama dengan stated. Responded berarti dia membalas perkataan orang lain gitu ya. Scolded berarti ini memarahi. Jadi harus kita perhatikan konteksnya. Juga kata when, kata pergi gitu ya. Jangan when terus, harus dirubah. Kalau perginya naik pesawat ya kita bisa mengatakan flew, terbang gitu ya. Kalau perginya naik kapal laut bisa menggunakan cruise. Kalau naik sepeda menggunakan hike. Lalu juga kata fun gitu ya bisa dirubah, diseragamkan. Jadi jangan terlalu banyak repetition. Bisa menggunakan sinonim entertaining,